Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi saya yang ke-18 dengan topik operational audit untuk fungsi purchasing atau pembelian. Materi ini ada kaitannya dengan materi-materi saya yang sebelumnya, yaitu nomor 2, nomor 6, nomor 11, nomor 14, dan nomor 17. Semua materi ini dapat para sahabat lihat pada YouTube channel saya yang berikut ini. Sebelum kita memulai pembahasan, saya akan jelaskan dulu mengenai perbedaan jenis-jenis audit. Jadi ada 3, yaitu financial audit, compliance audit, dan operational audit. Kita bisa bedakan yang pertama dari tujuannya. Kalau untuk financial audit, tujuannya adalah kepada akurasi dan kewajaran laporan keuangan. Standar yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal dan Pedoman Standar Akuntansi Indonesia. Sedangkan untuk compliance audit, tujuannya adalah untuk melihat ketaatan terhadap prosedur atau peraturan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan operational audit tujuannya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari suatu fungsi operasi, program, ataupun proyek. Nah, ini kita berbicara mengenai ruang lingkup. Nah, untuk compliance audit, ruang lingkupnya adalah SOP, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan untuk financial audit, ruang lingkupnya adalah laporan keuangan. Untuk orientasinya, financial audit berorientasi pada urusan keuangan untuk periode yang telah lalu. Sedangkan untuk compliance audit, untuk masa sekarang dan masa yang sudah lalu. Untuk operational audit, orientasinya kepada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mengenai tingkat presisinya, kalau financial itu definitif, karena standarnya sudah jelas. Untuk compliance juga definitif, sedangkan untuk operational audit sifatnya lebih ke arah relatif. Untuk perbedaan-perbedaan dari poin-poin lainnya dapat para sahabat lihat dalam sheet saya yang dapat para sahabat lihat di layar. Nah, khusus untuk operational audit, karena topik kita adalah ini, mengenai pengertian daripada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, para sahabat dapat lihat pada materi YouTube saya yang berjudul Efektif, Efisien, dan Ekonomis. Karena ini adalah tujuan atau sasaran kita melaksanakan operational audit. Hubungan antara financial audit, operational audit, dan compliance audit dapat para sahabat lihat pada kerangka dasar audit seperti yang saudara lihat di layar. Dan untuk compliance audit bisa saja juga dilakukan pada aspek-aspek yang terkait pada saat kita melaksanakan financial audit ataupun pada saat kita melaksanakan operational audit, yaitu di gambar ini. Adapun pendekatan operational audit yang akan saya bahas dalam materi ini, itu saya kaitkan dengan 3 pertanyaan pembentuk mission statement atau alasan keberadaan suatu organisasi. Ketiga pertanyaan tersebut adalah siapa customer atau stakeholders mereka, apa kebutuhan, harapan, dan kendala atau ketidakpuasan yang dialami atau dihadapi oleh customer atau oleh setiap stakeholders. Bagaimana memenuhi kebutuhan setiap stakeholders melalui proses dan people. Ya, dalam hal ini ada semacam
panduan jaminan ya bahwa proses yang dilakukan itu akan dapat secara konsisten atau dapat diramalkan, dapat memenuhi kebutuhan setiap stakeholders. Nah, karena ini adalah 3 pertanyaan pembentuk mission statement, saya bisa beri contoh untuk mission statement purchasing. Karena kita akan ambil studi kasus mengenai operational audit dari fungsi purchasing atau pembelian. Di sini misalnya mission statement-nya adalah secara proaktif memenuhi kebutuhan users atau pengguna akan barang dan jasa yang mereka butuhkan dalam jumlah, kualitas, waktu yang tepat, dan harga wajar. Warna-warna ini menunjukkan kepada 3 pertanyaan pembentuk mission statement yang ini. Jadi siapa customer? Adalah user atau para pengguna. Apa kebutuhan harapan dari customer atau setiap stakeholder? Harapannya adalah bagian purchasing akan dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa yang mereka butuhkan dalam jumlah, kualitas, waktu yang tepat, dan harga wajar. Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan customer atau stakeholdernya? Mereka akan lakukan dengan cara proaktif. Ya, kira-kira ini adalah 3 pertanyaan dasar pembentuk mission statement. Metode ini yang akan kita bahas atau kita gunakan dalam studi kasus operational audit untuk departemen atau fungsi purchasing atau pembelian. Jika para sahabat ingin mempelajari lebih lanjut mengenai 3 pertanyaan pembentuk mission statement, para sahabat dapat melihat pada video saya yang berjudul 3 pertanyaan pembentuk mission statement. Baik, kita akan mulai dari bagaimana kita melaksanakan operational audit atas fungsi purchasing atau pembelian dengan menggunakan 3 pertanyaan dasar pembentuk mission statement. Kita mulai dengan yang pertama, siapa customer atau stakeholder dari purchasing? Kita bisa sebutkan di sini ada 5 termasuk dari bagian purchasing itu sendiri, yaitu users atau pengguna, supplier, bagian penerimaan barang atau incoming, bagian keuangan, dan bagian purchasing itu sendiri. Apa kebutuhan, harapan, dan kendala atau ketidakpuasan yang dialami atau dihadapi oleh customer atau setiap stakeholder dari bagian purchasing? Nah, di sini paling tidak ada 3 pendekatan yang akan saya gunakan dalam studi kasus. Jadi yang pertama, kita perlu pelajari proses atau SOP purchasing. Kemudian yang kedua, kita coba mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan kendala atau ketidakpuasan yang dialami atau dihadapi oleh setiap stakeholder sebagai mana dimaksud pada poin 1. Kemudian yang ketiga, kita akan lakukan konfirmasi dengan cara cross-check kepada stakeholder untuk memastikan bahwa informasi yang diterima sudah valid. Tentu adalah yang terkait dengan poin 2 ini ya, identifikasi kebutuhan. Kemudian tentukan apa yang menjadi key performance indicator atau ukuran keberhasilan dari fungsi purchasing. Yang keempat, kita lakukan fact finding melalui audit fieldwork atau GEMBA, plus kita lakukan gap performance analysis, di mana pada saat kita melakukan analisa ini, kita bisa menggunakan berbagai macam alternatif pendekatan. Bisa pakai YY analysis, bisa pakai fishbone diagram, bisa pakai focus group discussion, bisa pakai brainstorming, atau lainnya yang relevan. Saya akan lampirkan juga beberapa contoh pendekatan atau
audit tools yang bisa digunakan pada saat kita melakukan operational audit. Nah, yang ketiga, bagaimana bagian purchasing dapat memenuhi kebutuhan setiap stakeholder melalui proses dan people. Di sini ada 3 tahapnya, 3 ini. Yang pertama adalah tentukan di mana kendala atau ketidakpuasan itu terjadi atas hasil yang kita peroleh pada poin 2. Kemudian kita bicarakan dengan process owner mengenai hasil daripada gap performance analysis dan kita dapatkan kesepakatan bersama. Baru setelah itu kita melakukan perbaikan atas prosedur yang ada dan kita kemudian perlu lakukan periodical evaluation supaya kita dapat melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Berikut adalah beberapa audit tools sebagaimana yang saya kemukakan di muka. Audit tools ini bisa para sahabat gunakan pada saat melakukan operational audit. Ya, tentu kita pilih yang sesuai dengan maksud dan tujuan daripada analisa yang hasilnya nanti ingin kita harapkan atau peroleh. Saya tidak akan bahas satu demi satu. Silahkan para sahabat boleh pilih dan gunakan pada saat melaksanakan operational audit. Ya, di sini ada benchmarking, ada brainstorming, ada focus group, dan sebagainya. Kembali kepada pendekatan audit yang berdasarkan 3 pertanyaan pembentuk mission statement. Sekarang kita akan tiba pada pembahasan yang kedua, yaitu apa kebutuhan harapan yang dihadapi oleh setiap stakeholder dan apa kendala atau ketidakpuasan yang saat ini mereka alami atau hadapi. Ada 4 langkah. Yang pertama, pelajari proses SOP purchasing. Ya, kita bisa melakukan proses mapping di sini. Nah, di sini ada pendekatan yang terkait dengan proses mapping ya, para sahabat. Kemudian kita akan coba identifikasi kebutuhan harapan daripada setiap stakeholder beserta kendala atau ketidakpuasan yang dialami. Kemudian dari hasil identifikasi ini kita perlu lakukan konfirmasi secara cross check. Ya, jadi lakukan pendekatan cek silang gitu ya kepada setiap stakeholder agar satu informasi yang kita peroleh misalnya dari user itu konsisten dengan informasi yang kita terima misalnya terkait dengan penerimaan barang. Demikian untuk setiap stakeholder lainnya kita perlu lakukan proses cross check silang. Kemudian kita tentukan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atau KPI dari fungsi purchasing. Baru setelah itu kita melakukan gap performance analysis disertai dengan fact finding atau GEMBA dengan fakta-fakta atau data-data yang harus cukup akurat gitu ya. Dan kita bisa menggunakan audit tools dari pilihan-pilihan yang ada. Kita akan bahas ini secara tidak satu demi satu ya, tapi mungkin kita akan dapatkan hasilnya dari keempat hasil ini. Yang pertama, kita lakukan mapping atas prosedur pembelian yang berlaku pada saat ini. Nah, sedikit saya ingin mempromosikan bagaimana membuat prosedur yang baik yang berdasarkan ISO. Para sahabat dapat lihat pada materi YouTube saya dengan judul ini. Baik, kita kembali ke topik kita. Ya, setelah kita melakukan proses mapping atas pembelian, kita coba melakukan identifikasi apa yang menjadi harapan dari setiap stakeholder kita. Kita mulai dari user atau pengguna. Di sini kita ada permintaan pembelian, kemudian di sini kita ada juga serah terima barang ya. Tentu idealnya apa barang yang diterima tentunya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Nah, apa yang menjadi harapan daripada user pengguna dengan melihat kepada dua hal ini, yaitu permintaan pembelian dan serah terima barang dari user pengguna? Nah, kita akan dapatkan bahwa harapan daripada user atau pengguna adalah barang atau jasa yang diterima itu sesuai dengan yang diminta. Dalam pengertian, sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, kualitas barang atau jasa yang diminta sesuai dengan permintaan. Ya, bisa saja spesifikasi ini, kesesuaian spesifikasi itu menjadi bagian daripada kualitas. Ini adalah harapan dari user atau pengguna yang dapat kita identifikasi melalui proses mapping yang kita lakukan atas prosedur atau fungsi pembelian. Bagaimana dengan harapan dari bagian pembelian? Nah, di sini ada beberapa proses ya. Dari menerima permintaan pembelian, kemudian memilih standar, memilih supplier terdaftar atau terpilih, yang tentunya berasal dari hasil seleksi supplier gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita belum memiliki supplier terdaftar atau pembelian yang sifatnya on time transaction, hanya sekali beli terus selesai, ya tentu kita perlu lakukan penawaran harga atau negosiasi, demikian juga untuk hal-hal yang sifatnya terkait dengan investasi. Jadi selain ada permintaan pembelian, bagaimana memilih supplier, bagaimana menerbitkan order pembelian, dan bagaimana memastikan bahwa barang sudah diterima sesuai dengan yang diorder. Ya, dari bagian ini kita akan tentukan apa harapan dari fungsi atau bagian pembelian. Nah, di sini kita identifikasi ya dari proses yang tadi. Misalnya bagian pembelian memerlukan kejelasan spesifikasi dan kualitas barang jasa yang akan dibeli. Jadi di sini ya, bagian pembelian mengharap adanya kejelasan. Kedua juga jumlah dan kapan barang jasa dibutuhkan oleh user. Karena ini dia akan menjadi dasar pada saat menerbitkan order pembelian dan jadwal pengiriman kepada supplier. Tentu bagian pembelian juga mengharap bahwa ada cukup waktu untuk melakukan proses pembelian. Nggak bisa user misalnya sekarang minta, sekarang juga harus ada, atau 1 jam lagi harus ada. Apalagi kalau yang diminta itu barang-barang yang bukan umum gitu ya. Kemudian bagian pembelian juga terkait dengan supplier, ya perlu melakukan negosiasi soal syarat-syarat pembayaran, dan tentu juga bagian pembelian mengharapkan mendapatkan harga yang wajar. Kemudian apa yang menjadi harapan dari supplier? Kita lihat di proses ini ada penawaran harga, ada order pembelian, dan juga ada tagihan ya, pembayaran dari supplier. Apa yang menjadi harapan? Nah, kita lihat bahwa supplier tentu mengharapkan adanya kejelasan spesifikasi dan kualitas barang atau jasa yang akan dibeli. Ya, ini harus tercover di order pembeliannya. Kemudian jumlah dan kapan barang jasa akan dikirim. Karena ini akan menyangkut pengiriman barang ya, akan menyangkut pengiriman barang. Kemudian bagian supplier juga perlu waktu untuk melakukan persiapan pengiriman, atau bahkan jikalau misalnya supplier harus melakukan produksi dulu jikalau kita adalah perusahaan pabrikan. Kemudian juga kejelasan mengenai terbit pembayaran. Bagaimana dengan harapan dari bagian penerimaan atau incoming? Kita lihat penerimaan barang hubungannya adalah dengan order pembelian dan penerimaan barang. Nah, informasi atau harapan apa yang diperlukan oleh bagian penerimaan barang? Nah, bagian penerimaan barang mengharapkan juga sama, adanya kejelasan spesifikasi dan kualitas barang jasa yang akan diterima. Kemudian bagian penerimaan juga perlu tahu kapan supplier akan melakukan pengiriman barang, sehingga bagian penerimaan juga perlu menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan proses penerimaan itu dengan baik. Nah, harapan dari bagian penerimaan juga pasti adanya kemudahan dalam melakukan pemeriksaan barang atau jasa yang diterima. Misalnya adalah mengenai standar packaging.
Gampang kalau misalnya 1000 ada 40 pak, setiap paknya terdiri dari 25. Nah, itu kan ngitungnya gampang. Tapi kalau setiap pak isinya beda-beda, tentu bagian penerimaan akan sulit pada saat melakukan pemeriksaan berapa jumlah yang diorder dan berapa jumlah yang seharusnya bagian penerimaan itu menerima. Kemudian bagaimana dengan harapan bagian keuangan? Nah, ini terkait dengan pembayaran. Kita coba lihat ya. Nah, bagian pembelian di sini terkait dengan dia mendapatkan kopi dari order pembelian, dia juga mendapatkan, kalau order pembelian yang asli tentu ke supplier ya. Kemudian bukti penerimaan barang dan DO supplier. Nah, ini bukti penerimaan barang dari bagian incoming. Nah, tentu bagian finance, keuangan memerlukan bukti yang sifatnya asli supaya pembayaran tidak dilakukan 2 kali. Kemudian berdasarkan term of payment, ya mungkin ada juga tercatat di sini bagian keuangan melakukan pembayaran kepada supplier. Nah, dari prosedur pembelian yang terkait dengan keuangan, kita bisa menentukan bahwa bagian keuangan tentu mengharapkan adanya purchase order, surat jalan supplier dan laporan penerimaan barang yang asli. Kemudian informasi kalau ada barang retur atau ada klaim, karena itu bisa dijadikan sebagai pengurang pembayaran. Kemudian juga bagian keuangan perlu mengetahui apa syarat-syarat pembayaran, dan tentunya bagian finance juga ikut memonitor apakah barang yang dibeli ini dibeli dengan harga yang cukup wajar. Nah, dari harapan setiap stakeholder, kemudian dari mission statement dari bagian pembelian, kita dapat, atau bagian pembelian dapat menentukan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari fungsi atau bagian purchasing. Ya, kita lihat dari harapan setiap stakeholder daripada mission statement. Di sini harusnya ada tambah secara proaktif ya. Nah, yang pertama KPI-nya adalah order fulfillment, pemenuhan order. Ini adalah kinerja dari bagian purchasing. Kalau pengguna minta 5, ya dia akan penuhi 5. Kemudian yang kedua, no purchase return. Tidak ada barang atau jasa yang dikembalikan. Kemudian on time receiving, penerimaan barang jasa tepat waktu, harga wajar, dan on time payment. Karena bagian purchasing perlu membina hubungan yang baik atau membangun kepercayaan dengan supplier. Salah satu caranya ya dengan harga wajar dan dengan pembayaran yang tepat waktu. Nah, para sahabat, jika ingin mempelajari bagaimana kita dapat mengidentifikasi atau menentukan KPI dari satu fungsi atau dari satu departemen, para sahabat dapat melihat YouTube saya yang berjudul Pengukuran Kinerja Proses Bisnis. Kita sudah sampai kepada poin 2, 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan sampai pada poin yang keempat di dalam langkah yang kedua. Nah, di sini adalah dalam bentuk gap performance analysis. Karena kita sudah tentukan apa yang menjadi KPI dari fungsi purchasing. Nah, ini adalah hasil gap performance analysis ya, dari hasil mapping, dari hasil mengidentifikasi harapan, kemudian dari bagaimana menentukan ukuran keberhasilan dari bagian purchasing atau fungsi purchasing, kemudian Gemba, field audit, check and recheck, cross check silang antar setiap stakeholder, maka inilah hasilnya. Jadi untuk order fulfillment, ternyata bagian purchasing mencapai 90% dari 100% yang diharapkan. Kemudian no purchase return, ada 5% barang yang dikembalikan. Bagaimana dengan on time receiving? 98%. Bagaimana dengan harga wajar atau pantas? 95%. Kemudian kinerja mengenai on time payment 99%. Nah, dari hasil analisa gap performance analysis ini, itu nanti bisa dilakukan dengan brainstorming, dengan focus group discussion, dan tentunya dengan analisa data yang cukup akurat. Ya, nah ini dapat para sahabat lihat sebetulnya bagaimana menentukan
ukuran keberhasilan atau mengukur ukuran keberhasilan 90%, 5% dan seterusnya, seperti yang saya bilang, para sahabat dapat mempelajari di dalam materi saya mengenai pengukuran kinerja proses bisnis. Di situ ada ilustrasi-ilustrasi dan contoh-contoh bagaimana kita melakukan pengukuran atas kinerja proses bisnis. Di sini kita tidak akan bahas lagi ya, tapi ini adalah hasilnya. Jadi kenapa order fulfillment hanya mencapai 90%? Karena ternyata ada beberapa supplier baru yang pada khususnya ya itu mengalami keterbatasan kapasitas supplier. Jadi bukan hanya ke supplier baru, tapi supplier yang lama pun yang biasa kita gunakan dan bagus, pada saat kita meningkatkan volume order kita, ternyata mereka tidak dapat memenuhi order pembelian yang kita berikan kepada mereka. Nah, dari hasil analisa itu didapat bahwa ternyata kapasitas supplier terbatas. Artinya kemampuan supplier dalam memproduksi barang itu terbatas sehingga dia tidak dapat memenuhi order yang kita berikan kepada dia. Nah, apa root cause-nya? Ternyata saat seleksi supplier, perusahaan atau kita itu kurang atau tidak memperhatikan kemampuan atau kapasitas supplier. Jadi pada saat yang lama-lama ya oke-oke aja. Tapi karena kita tidak mengukur, kita lalu naikkan kapasitas atau order kita, ternyata supplier nggak mampu. Root cause-nya adalah salah satunya adalah ini, karena tidak memperhatikan kemampuan atau kapasitas produksi dari supplier. Nah, corrective action-nya apa? Kita bisa tambahkan checklist atau kriteria kapasitas supplier pada saat kita melakukan proses seleksi supplier. Ini untuk mencegah supaya masalah yang sama tidak berulang. Ini ada warnanya ya. Kalau keterbatasan kapasitas supplier, ini adalah masalah mesin. Karena di sini kita menggunakan pendekatan 4M. Man, mesin, material, dan method. Nah, yang kedua, no purchase return. Dari hasil analisa dengan menggunakan audit tools, ditemukan bahwa kenapa ada barang yang di-return, ternyata karena tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh user atau pengguna. Setelah dianalisa, kenapa sebabnya? Rupanya karena user tidak memberikan spesifikasi barang atau jasa secara spesifik. Sehingga akhirnya bisa ditafsirkan lain oleh bagian pembelian ataupun oleh si suppliernya sendiri. Nah, sehingga corrective action-nya adalah user wajib memberikan spesifikasi yang jelas, yang spesifik ya, yang spesifik. Nah, jika perlu dengan menyertakan sampel untuk menghindarkan adanya dualisme penafsiran. Nah, kenapa ada return? Karena ternyata bisa saja disebabkan yang sudah-sudah itu supplier salah kirim barang karena masalah tidak spesifik tadi ya, atau supplier kirim barang cacat atau no good ya. Nah, ini bisa disebabkan karena faktor yang spesifikasinya nggak jelas, atau bisa juga karena memang supplier tidak melakukan delivery inspection dengan baik dan benar sehingga akhirnya lolos gitu ya. Nah, apa corrective action-nya? Lakukan proses evaluasi supplier sebagai feedback atas kinerjanya mereka. Nah, ini sebagai masukan buat supplier untuk melakukan perbaikan. Karena kalau kita lakukan evaluasi kinerja supplier, pada saat dari waktu ke waktu kinerja supplier itu semakin memburuk, kita bisa saja melakukan sanksi dengan berbagai cara gitu ya, misalnya dengan mengurangi order yang diberikan kepada mereka. Kemudian mengenai on time receiving 98%, ini sama ya, salah satu alasannya bisa saja karena keterbatasan kapasitas supplier sehingga akhirnya barang yang dibutuhkan tidak bisa kita sediakan tepat waktu. Kemudian dikembalikan karena tidak sesuai ya, ini sama. Kemudian ada yang ketiga adalah kendala transportasi. Misalnya ada mogok, macet, demo dan lain-lain. Walaupun ini sifatnya jarang terjadi gitu ya. Tapi pernah terjadi lagi pas-pas butuh-butuhnya sehingga akhirnya mengganggu delivery
perusahaan ke customer. Nah, apa corrective actionnya? Memasukkan masalah-masalah ini sebagai bahan pertimbangan saat menentukan jadwal pengiriman barang. Kalau mogok, macet, demo itu kan sifatnya tidak lama gitu ya, sehingga mungkin perlu reserve 1 hari atau bagaimana untuk mengantisipasi adanya kendala transportasi. Kemudian harga pantas 95%. Ternyata ini bisa terjadi karena user mengajukan kebutuhan yang sifatnya mendesak, sehingga terpaksa bagian pembelian membeli barang dengan harga premium. Jadi harga premium itu bukan harga barangnya, tapi karena masalah ongkos angkut yang harus dikirim melalui ekspedisi khusus. Misalnya ada barang, waduh supplier di sini nggak ada, harus beli dari luar pulau. Bisa, tapi harus dengan pesawat misalnya, karena butuhnya sangat urgent. Nah, setelah dari hasil penelusuran, ternyata gudang kehabisan stok. Nah, apa corrective actionnya? Pastikan bahwa gudang sudah menerapkan min-max stok dan melakukan sistem monitoring yang baik atas posisi stok. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kalimat yang ada di dalam mission statement purchasing, yaitu secara proaktif gitu ya. Kita bisa lihat di sini mission statementnya adalah secara proaktif memenuhi kebutuhan user. Ya. Itu salah satu bentuk contoh proaktif ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai on time payment, cukup baik ya, 99%. Nah, yang 1% ini kejadiannya karena ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bagian keuangan, tapi seringkali belum lengkap karena supplier tidak menyertakan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Setelah dicari root cause-nya, ternyata ini hanya terjadi untuk supplier-supplier baru. Nah, kenapa? Karena rupanya pada saat kita melakukan seleksi supplier dan supplier itu kita terima sebagai supplier yang ditunjuk, kita lupa mengkomunikasikan di muka apa syarat-syarat pembayaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini adalah corrective actionnya, ya kita memberikan komunikasi di depan pada saat supplier itu ditunjuk sebagai supplier kita. Nah, pada saat itu dikomunikasikan apa yang menjadi syarat-syarat pembayaran yang ditentukan oleh perusahaan. Ya, ini saya ulangi lagi nih, huruf ini terkait dengan man, method, material, dan mesin. Sekarang kita tiba pada langkah yang terakhir, ketiga. Bagaimana bagian purchasing bisa secara konsisten, ya ini dalam bentuk assurance ya, secara konsisten dalam memenuhi kebutuhan setiap stakeholdernya melalui proses dan people. Nah, kita perlu memastikan, tentu kita ingin ya, bahwa setiap masalah yang sudah terjadi ini itu tidak akan terulang di masa yang akan datang, ataupun kalau terjadi sifatnya sangat minimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengedepankan corrective action ini menjadi preventive action. Nah, inilah esensi daripada gambar kenapa preventif. Gambar ini dengan baik divisualisasikan oleh Central System ya. Ini adalah konsultan, saya sangat rekomendasi jika para sahabat membutuhkan konsultasi terkait dengan sistem ya. Nah, bagaimana tadi ya tindakan corrective action ini ada masalah, tadi kan ada masalah, kemudian kita lakukan corrective action-nya. Nah, bagaimana corrective action ini kita pindahkan ke depan, sehingga mencegah menjadi preventif, sehingga masalahnya tidak terjadi. Kira-kira prinsip dasarnya seperti itu. Bagaimana kita memindahkan corrective action ini ke depan, dari korektif menjadi preventif. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat ya, balik, ini adalah hasil mapping daripada prosedur pembelian. Ini adalah proses gap performance analysis ya. Nah, kita mengedepankan corrective action menjadi preventif dengan cara apa? Nah, misalnya di sini
User wajib memberikan spesifikasi yang jelas, jika perlu dengan menyertakan sampel. Kita lihat apakah di dalam prosedur pembelian sudah mencantumkan bahwa user harus memberikan spesifikasi yang jelas, yang spesifik, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran baik oleh bagian pembelian maupun oleh supplier dengan cara misalnya memberikan sampel. Nah, yang kejadian yang sudah itu belum. Nah, berarti corrective action ini kita masukkan menjadi bagian atau melengkapi prosedur pembelian, khususnya pada saat pembuatan permintaan pembelian. Ya, ini maksudnya memindahkan corrective action ke depan menjadi preventif. Artinya corrective action ini menjadi bagian dari prosedur pembelian itu sendiri. Kemudian untuk tambahkan checklist kriteria kapasitas, nah ini bisa ditambahkan pada saat kita melaksanakan seleksi supplier. Itu ada checkpoint khusus, bahwa pada saat melakukan seleksi supplier ada checkpoint yang kita gunakan untuk memastikan seberapa besar kapasitas supplier dalam memenuhi kemampuannya mengantisipasi dalam memenuhi order perusahaan. Kemudian terkait dengan kendala transportasi, nah memasukkan ini sebagai bahan pertimbangan saat menentukan jadwal. Nah, pada saat order pembelian kan biasanya bagian pembelian selain menyampaikan order pembelian, dia juga menyertakan jadwal pengirimannya. Sama, kita memasukkan lead time itu, kita sudah spare waktu untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi, misalnya 1 hari gitu ya. Kemudian yang ini mengkomunikasikan syarat pembayaran. Tadi ya, kita bisa masukkan pada saat seleksi supplier ada prosedur yang memastikan bahwa kita wajib memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat pembayarannya. Nah, untuk penerimaan barang, di sini kan ada nih ya, barang-barang ternyata salah kirim barang karena spesifikasinya nggak jelas. Nah, ini sebetulnya sudah dimasukkan di sini ya, sehingga di sini sudah di-cover oleh poin yang ini. Demikian juga untuk pembayaran ke supplier sudah di-cover oleh corrective action di sini yang dimasukkan ke dalam memperbaiki atau melengkapi proses atau prosedur di dalam kita melakukan seleksi supplier. Nah, jika para sahabat ingin mempelajari lebih dalam lagi bagaimana membuat SOP berbasiskan pencegahan atau risiko seperti contoh ini, para sahabat juga dapat mempelajari dari YouTube saya yang berjudul Membuat SOP berbasiskan pencegahan atau risiko, yaitu berdasarkan klausul 6 ya, klausul 6 di dalam ISO 9001/2015. Demikian para sahabat studi kasus operational audit yang kita lakukan pada bagian purchasing dengan menggunakan 3 pertanyaan pembentuk mission statement. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa pada materi saya yang selanjutnya. Terima kasih.